Welcome to Ayu Choco Crunch Channel, tempat hal-hal seru dimulai. Let's start! Kamu tuh sebenarnya bukan gak bisa, tapi kamu cuma kebanyakan mikir sampai akhirnya kamu lupa buat mulai. Padahal yang kamu takutin belum tentu kejadian. Tapi kamu udah capek duluan. Yang jadinya diam-diam nge-hold hidup kamu. Di video ini kita bakal bahas 10 hal yang bikin kamu jadi takut gagal. Yang selama ini kamu pelihara sendiri. Dan tenang, aku nggak bakalan motivasiin kamu doang. Tapi juga cara biar kamu nggak cuma jadi niat doang. Nomor 1, takut dinilai orang. Kamu nggak berani mulai karena kamu mikir nanti orang bakalan ngira apa ya? Orang bakalan mikir gimana ya? Padahal orangnya itu lagi sibuk mikirin mau makan apa ya hari ini. Kamu overthinking, mereka over makan. Kamu takut sama pikiran kamu sendiri. Kamu harus berhenti cari validasi. Orang itu nggak bayar hidup kamu. Terus ngapain kamu hidup buat mereka? Orang itu bakalan tetap ngomong, entah itu kamu gagal ataupun kamu sukses. Jadi kenapa nggak sekalian aja kamu kasih bahan yang berkelas? Nomor 2, nunggu sempurna. Kamu nunggu waktu yang tepat, kamu nunggu mood, kamu nunggu siap. Masalahnya, hidup itu nggak pernah bilang, oke, kamu udah bisa mulai sekarang. Hidup nggak kayak gitu. Cara ngatasinnya, kamu mulai aja dulu. Versi jelek hari ini jauh lebih baik daripada versi sempurna tapi nggak pernah jalan. Karena malu itu cuma sementara, penyesalan itu lama. Nomor 3, overthinking. Kamu mikir semua kemungkinan. Sampai kemungkinan yang nggak masuk akal pun kamu pikirin. Gimana kalau gagal? Gimana kalau malu? Gimana kalau tiba-tiba alien datang? Cara ngatasinnya, kurangin mikir, tambah gerak. Ingat ya, otak kamu itu bukan buat nyiksa diri kamu sendiri. Lakukan action kecil, karena pikiran kamu nggak akan pernah bilang cukup. 4, trauma gagal. Dulu pernah gagal, dan kamu treat hidup kamu seakan ancaman, kamu takut gagal lagi. Gagal itu bukan akhir, itu data. Dan kalau kamu mau belajar, itu bakalan jadi pengalaman. Tapi kalau kamu nggak mau belajar, itu baru beneran rugi. Nomor 5, lingkungan negatif. Kamu punya mimpi, tapi lingkungan kamu selalu bilang, ah itu mah susah, belum juga mulai, tapi udah di-review 1 bintang. Lucunya, orang yang bilang itu susah belum pernah nyoba. Kurangin dengerin omongan dari luar. Cukup fokus sama diri kamu sendiri. Jangan pernah minta pendapat ke orang yang salah. Itu sama aja kamu nanya arah ke orang yang nyasar. Bang, ke stasiun lewat mana ya? Lurus aja ya. Belok kiri, kanan deng-deng. Pokoknya ikutin feeling aja. Kenapa jadi di hutan? Ini di atas gedung. Capek, Bang. Jadi stasiun di mana? Nomor 6, zona nyaman. Zona nyaman itu enak, kayak kasur yang susah banget buat ditinggalin. Kamu nyaman sampai kamu lupa hidup kamu nggak pernah kemana-mana. Zona nyaman itu tempat paling enak buat gagal. Jangan langsung lompat jauh, kamu geser aja dikit dulu, yang penting nggak rebahan terus. Ganggu kenyamanan kamu sendiri, jangan sampai hidup yang gangguin kamu ya. 7, bandingin diri. Kamu lihat orang lain sukses, kamu langsung mikir, kayaknya gue telat deh. Padahal kamu lagi ada di jalan kamu sendiri, bukan lagi lomba lari maraton 100 meter. Cara ngatasinnya aku selalu bilang berulang kali ya, cukup bandingin kamu versi yang hari ini dengan kamu versi yang kemarin. Fokus ke jalur kamu, karena hidup itu bukan perlombaan. Dan kamu bukan peserta orang lain. Kalau kamu bisa lebih baik dikit aja, kamu udah menang. 8. Kamu takut gagal lagi. Kamu bukan cuma takut gagal, tapi kamu takut sakitnya. Yang dulu sempat bikin kamu mikir, kenapa sih gue harus nyoba ini? Padahal dalam hidup itu, kegagalan itu wajar. Yang beda itu, kamu mau belajar atau enggak. Cara ngatasinnya, kamu terima kemungkinan gagal. Kamu harus ubah mindset kamu. Gagal sama dengan latihan. Gagal itu cara kamu buat naik level. Terima konsekuensinya. Kalau kamu mau hasil yang beda, kamu harus siap dengan rasa yang berbeda. 9. Kurang percaya diri.
Kamu ngerasa kamu belum siap, padahal siap itu bukan syarat. Itu hasil dari mulai. Gimana kamu mau percaya diri kalau kamu aja nggak mau ngasih kesempatan buat diri kamu sendiri? Mulai dari kecil, kepercayaan diri itu dibangun, bukan ditungguin kayak gebetan. Katanya bentar lagi. Lakukan meskipun kamu ragu. Kepercayaan diri itu efek samping, bukan syarat awal. 10. Takut memulai. Kamu itu tahu kamu harus ngapain, tapi selalu bilang nanti. Dan nanti itu seringkali berubah jadi nggak pernah. Dan nanti itu adalah cara yang paling halus buat gagal. Bukan gagal karena mencoba, tapi kamu gagal karena kamu nggak mau mulai. Kamu harus pakai aturan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, kamu harus mulai gerak. Kalau kamu nunggu niat sih, kamu bakalan nunggu seumur hidup kamu. Mulai sekarang, bukan nanti. Karena nanti itu tempat di mana mimpi kamu mati pelan-pelan. Takut gagal itu wajar, tapi diam di tempat itu pilihan. Dan seringnya yang bikin kamu menyesal itu bukanlah suatu kegagalan, tapi andai dulu gue mulai. Dan suatu hari nanti kamu gak akan sedih karena kamu gagal, tapi karena kamu gak pernah mencoba. Kalau kamu masih nonton sampai saat ini, itu artinya kamu butuh perubahan. Tapi pertanyaannya, kamu mau berubah atau mau lanjut ke video yang lain? Subscribe kalau kamu mau berubah, bukan cuman mikir doang. Satu hal lagi, biar kamu nggak stuck di situ-situ terus. Oke, bye. Aku Ayu Koko Crunch. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau suka video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. See you di next video.